Apa tahu? Masuk aja Kak. Oh, di bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam deh, diam deh. Ini sebelum dilanjutkan ini ya. Saya Sumawati SSMKN, tugas Dinas Kesehatan sebagai Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi. Ini menyampaikan materi tentang kesehatan dan penyakit. Terhubungan semua kan? Kalau ke depan ya adalah ya bukannya banyak banget. Sebenarnya maupun orang di sini dari kota. Yang disampaikan itu kesehatan dan penyakit. Sasarannya yaitu semua pasien yang penyakit yang akan menikah. Apa dan konsep kesehatan pengantin yaitu cara mengantin datang mandi karena sebelumnya dia sudah pelayanan seperti itu sebelumnya bukan hanya tahun ini yang melayani sebelum makan cuma prosedurnya berbeda kalau itu pemerintah harus punya kesehatan dari puskesmas dulu kan badan sih baru kita buat nah, sekarang dipermudah supaya jangan ribet datang kembali selesai hari ini. Jadi mungkin itu tujuannya nggak percaya deh puskesmas dulu, nanti di rumah dokter, baru nanti di rumah kuat, dari sini semua sudah selesai. Kemudian dan kegiatan harapannya itu mendapatkan kesehatan yang produksi, kemudiannya itu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesehatan produksi dan harapannya ya setelah menikah semua wanita kandung dan anak kesehatan yang lebih baik. Dan harapannya kesehatan ibu dan bayinya sehat, bayi sehat, keluarga bahagia. Dan harapan ini sesuai dengan nawacita kelima ya kan. Tentang peningkatan sumber daya manusia. Harapan anak-anak semua ya kan generasi selanjutnya akan menjadi generasi emas. Makanya sebelum pernikahan persyaratannya kesehatan. Jadi memang kalau seandainya dalam pemeriksaan ada yang dan proses ada istilahnya belum ya dikatakan hamil perbaiki dulu keadaan umumnya contohnya misalnya hatinya kita kan wanita begitu adanya kondisi yang terjadi itu kan artinya 12%. Kalau nanti misalnya ada supaya masih anemia perbaiki dulu keadaannya supaya benar-benar layak hamil kedepannya harapannya sehat bayi melahirkan juga sehat. Kemudian selain itu melakukan pelayanan reproduksi harapannya bisa mempersiapkan kehamilan dan merencanakan kehamilan setelah menikah dan dengan itu bayinya tetap sehat gitu. Pemeriksaan kesehatan dokter pengantin itu meliputi apa aja pemeriksaan yang baik dari alat WC, pemeriksaan fisik termasuk status gizi ya. Kemudian nanti pemeriksaan ketiga dari laboratorium kemudian ada dilakukan sensori dari mulai yaitu tujuannya adalah merencanakan dan mempersiapkan kehamilan akan beramal. Dan tujuannya kenapa harus seperti itu harus ribet ya menikah aja kan gitu. Itulah harapan ke depannya. Pemeriksaan fisiknya itu termasuk salah satu pemeriksaan ya. Kemudian
atas, berat badan dan tanda-tanda anemia. Jadi dari misalkan status gizi kita perlu ketahui bagaimana status gizi adik-adik semua. Contohnya bisa adik-adik perempuan. Kalau dia lingkar lengan yang normal itu ya, lingkar lengan atas itu harusnya di atas 23,5 cm. Kalau di bawah 23,5 cm, pasti ada kekurangan energi kronik dan jadi sebaiknya ya kalau misalkan jangan hamil dulu gitu, karena mau kayak misalnya dan anemia, tanda-tanda anemia itu biasanya latih, kalau dokter itu sudah tahu ada yang normal itu kalau kita perempuan harusnya 12%, jadi kalau laki-laki 14%, jadi kalau di bawah 12% kita masih anemia. Ya sebaiknya itu banyak anemia, gitu banyak makan bergizi dan seimbang dan bervariasi, kemudian konsumsinya sampai tambah darah. Karena kita sering anemia perempuan karena setiap bulan kita masih mengalami menstruasi, apalagi pola makan kita nggak sesuai, belum nanti gizinya tidak seimbang bervariasi. Itu tadi itu kena anemia. Makanya kalau nanti ada adik-adik yang anemia, sebaiknya perbaiki pola. Oh, jadi nanti terus dapat kereta satu lagi itu baru kalau udah dipanggil baru pulang. Karena itu tadi udah dapat kereta satu lagi. Jadinya hal itu selain berdarah, HIV yang kemudian malaria dan thalassemia, Saran dokter. sebaiknya itu dilakukan, tapi kita terbatas untuk yang hamil yang paling mudah kita lakukan. Kenapa jadi belajar informasi dalam makanya ya kenapa harus dihindar ya kan dari muslim bisa sekali seperti yang disampaikan tadi untuk mengetahui informasi kesehatan reproduksi dan proses reproduksi dan proses kesehatan aman. Jadi untuk kesehatan reproduksi ini bukan hanya terbebas dari rasa sakit atau penyakit ya, bagaimana supaya yang sehat itu tetap sehat setelah kita menikah ya. Karena setelah menikah terjadi gangguan, bagaimana menjaga kesehatan kita tetap sehat. Kemudian jantung perempuan akan menjadi dalam saat ini yang harus mempersiapkan kehamilannya agar dapat menghasilkan anak yang sehat dan berkualitas. Bukan hanya jantung perempuan ya, suami peran. Karena kalau tuannya suami istri yang sehat, insya Allah kita juga sehat. Kemudian yang laki-laki akan menjadi seorang ayah yang baik dan berpartisipasi dalam berjalan keluarga menggunakan alat kontrasepsi. Jadi setelah menikah, supaya istri tetap sehat, ya. Sambil berkaitan ya, suami juga berperan. Istri mendukung bagaimana supaya istri tetap sehat, menjalankan kehamilan. Dengan apa ya? Jangan menggunakan alat kontrasepsi. Jangan hanya kita harapkan istrinya aja yang mendabe, supaya kita bisa mendukung. Kemudian perilaku harus dihindari dalam aktivitas seksual antara lain. Jadi selain jika ada hal-hal yang dari ada melakukan hubungan seksual, kemana setelah masturbasi dianggap dari kotor dan tidak dilarang ya. Kemudian melakukan hubungan seksual secara melalui dubur dan mulut ini juga akan dianjurkan karena dapat menyebabkan infeksi. Jadi melakukan ataupun melakukan hubungan seksual itu ya cara yang alat aja kan ya, jangan yang lain-lain. Cara merawat agar reproduksi ini bisa lihat ya, sediakan pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Kemudian menggunakan pakaian dalam yang berinteraksi ringan dan ya. Kemudian
Sila pakai dalam 2 hari sehari, kemudian nanya kasus dia itu, dan sesudah menuju keluarga besar ke keluarga kecil, mereka di sini ada yang perempuan. Dan kita pakai bahan dan juga terus balut setiap 4 jam. Dan tembus dulu baru dipindah kan gitu. Dan kita ketika gitu dan tembus nanti lagi gitu. Jadi setiap 4 jam diganti. Karena kalau berbola-bola kita akan mendapatkan pH-nya terlalu tinggi, lemaknya terlalu tinggi, dapat menyebabkan infeksi jamur. Jadi harus diganti setiap 4 jam. Sudah kalian gratis setelah buang air besar. Setelah menikah harapannya ya kepada adik dan pengantin harapannya rencanakanlah kehamilannya supaya kehamilan itu sehat, aman dan ibu dan bayinya sehat. Kemudian perencanaannya ada tujuannya untuk mengatur jumlah kelahiran, kemudian mengatur kapan usia ideal dan saat yang tepat untuk hamil serta mengatur kehamilan dan juga anak. Rencana kehamilan ini juga 4 terlalu gitu. Jadi kalau 3 orang sebaiknya usia ideal untuk hamil dan melahirkan itu usia 20 sampai 35 tahun. Sebaiknya kita rencanakan kehamilan nanti ya. Dari adik semuanya sudah kan gitu. Karena kalau kenapa di adik sekarang sudah misalnya di bawah tahun ini kan ada ya. Apa? Kalau ada